بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin masyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita ketakwaan, dan memberikan kepada kita rasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk berbuat baik dan beramal saleh yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada hari ini As-salamah was-sa'adah ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan dan kebahagiaan atau kemuliaan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbicara tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Karena sebagaimana istilah yang disebut dengan sunnah itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwal wal a'mal atau taqrir atau sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, baik perbuatannya, takrirnya atau sifat-sifatnya. Maka ketika berbicara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga berbicara tentang sunnahnya para khulafaur rasyidin. Karena tidak bisa dipisahkan ketika berbicara tentang sunnah hanya mengikuti sunnah Nabi, kemudian tidak mengikuti sunnahnya para sahabat. Karena jalan keselamatan dan kemuliaan apabila mereka mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat Nabi. Keselamatan dari apa? Keselamatan daripada kesesatan dan fitnah yang begitu besar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Karena sesungguhnya siapa orang-orang yang hidup setelahku nanti, kata Nabi, kalian akan menemui berbagai macam perselisihan yang ada. Kalian akan menemukan ajaran-ajaran baru, kalian akan menemukan orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, kalian akan menemukan kelompok-kelompok baru dalam agama, firqah-firqah yang sesat, dan akan menemui. Maka ketika kita menemui satu perselisihan di antara kaum muslimin terhadap pemahaman agama,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian hanya mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan Nabi SAW meneruskan pesannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian setelah kalian mengikuti sunnah. Tidak cukup dengan mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ada sesuatu yang harus kita jauhi, yaitu musuhnya sunnah, yang merupakan keselamatan dan kemuliaan seseorang di dalam kehidupannya. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian segala perkara-perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya semua perkara baru dalam agama semuanya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan bagi seseorang. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpegang kepada keduanya, maka dia pasti akan selamat. Faman tamassaka bihima lam tadillu abada. Siapa orang yang berpegang kepada keduanya, maka dia pasti akan selamat. Pasti selamat, tidak akan pernah sesat. Karena musibah terbesar kepada umat akhir zaman ini bukan mereka menjadi miskin, bukan mereka kelaparan, bukan mereka diserang oleh orang-orang Yahudi sebagaimana saudara-saudara kaum muslimin di Gaza. Bukan itu musibah terbesar. Tapi musibah terbesar adalah kesesatan yang berada di depan mata. Banyak orang-orang yang berjalan menuju surga, tapi rupanya bukan masuk surga, masuknya ke neraka. Banyak orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan mendekat kepada Allah, tapi mendekat kepada syaitan. Seperti orang-orang yang mengelilingi kuburan, orang yang mengelilingi pohon-pohon untuk mendapatkan keberkahan. Mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa," dalam surat Al-Hasr ayat yang ketiga. Kami itu tidak menyembah mereka. Kami tidak meminta kepada berhala, kami tidak meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Suwa, kami tidak minta sama mereka. Tapi mereka adalah sebagai sarana kami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mereka. Dan ini adalah merupakan cara syaitan untuk menyesatkan manusia, yakni kebodohan. Maka ketika kaum muslimin sudah tidak mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana ajaran Nabi dan ajaran kelompok-kelompok atau yang bukan datangnya dari Nabi, sudah tidak bisa dia melihat lagi, itu adalah musibah terbesar. Karena dikatakan oleh seorang ulama bahwa musibah terbesar adalah al-jahl, kebodohan. Bukan berarti mereka bodoh matematika, bodoh bahasa Inggris, atau bodoh dengan ilmu sains, bodoh dalam akademisnya, bukan. Tapi mereka bodoh dalam menempuh jalan yang sebenarnya bukan jalan mereka. Bagaimana tidak bodoh orang tersebut? Bagaimana orang tersebut mau selamat ketika dia menempuh jalan yang tidak pernah ditempuh oleh orang-orang yang selamat? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala beliau mengatakan, apabila kalian ingin selamat, ikutilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa itu? Para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang sudah selamat dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah, mereka adalah para ahli surga. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti setiap langkah demi langkah dan telapak kaki mereka sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah-langkahnya para sahabat itu disebut athar. Sebagian para ulama menyebutnya dengan sunnah as-sahabah. Maka bagaimana caranya para sahabat itu beragama? Begitulah cara agama yang benar. Bagaimana para sahabat sholat? Begitulah sholat yang benar. Bagaimana para sahabat mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala? Begitulah agama itu.
Makanya agama ini merupakan sunnah. Berbicara tentang agama itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak bisa dipisahkan. Itulah keselamatan dan kemuliaan. Tidak mungkin seseorang itu ingin mendapatkan kemuliaan dengan kebodohan. Dan kemuliaan seseorang itu ketika dia mengejar sesuatu yang abadi. Mengejar sesuatu yang abadi. Dan mempercayai semua ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang telah disampaikan oleh Nabiullah. Yaitu nabinya Allah, pencipta alam semesta. Telah diajarkan kepada kita oleh Nabi. Nabinya Allah. Allah yang maha pencipta, Allah yang memiliki dunia, Allah yang memiliki surga dan neraka, Allah yang memberikan balasan. Maka orang yang selamat dan orang yang bahagia adalah orang yang mengikuti nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah jalan yang selamat dan jalan yang tidak akan pernah seseorang itu mendapatkan kerugian. Dan kemudian para ulama menjelaskan tentang maksud daripada sunnah itu sendiri, yakni sunnah di antara kami, yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan keselamatan, yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan. Itu dijelaskan di dalam beberapa kitab para ulama. Ada di dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, ada juga di dalam Syarhus Sunnah Al-Barbahari dan lain sebagainya. Dijelaskan tentang masalah sunnah. Maka kata para ulama, sesungguhnya sunnah di antara kami adalah, akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah itu banyak macamnya, yakni beragama sebagaimana agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan beragama dengan kebanyakan manusia. Maka dijelaskan oleh para ulama, sunnah di antara kami yang pertama, yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mengimani tentang rukun iman yang berapa? Yang 6. Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya sekedar menghadapkan wajah kamu, tetapi kebaikan itu adalah man amana billah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada nabi, dan seterusnya dalam surah ini. Dan kita kenal dengan urutan rukun iman itu ada 6, dimulai dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dikatakan beriman kepada Allah kecuali dia beriman kepada rububiyah Allah. Kita sudah mempelajari itu. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi keamanan, Allah sebagai pembimbing, Allah sebagai pengatur kehidupan. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ardh. Dan kemudian beriman kepada Allah, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilahul ma'bud, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Satu-satunya ilah yang kita menyembah hanya untuknya, bukan untuk yang lain. Kita sholat untuknya, kita berpuasa untuknya, kita beribadah untuknya semua. Hidup kita, mati kita buat siapa? Buat Allah, bukan buat yang lain. Kita nggak peduli manusia seperti apa. Tapi kalau kita sudah semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan bahagia. Dan itu sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Maka dengan mengenal Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada semua firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, dan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang terjebak dengan filsafatnya bahwa Al-Quran adalah makhluk, yang sesat.
Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Kita beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama yang begitu banyak yang tidak terhitung. Yang Allah perkenalkan kepada kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki 99 nama. Tapi nama Allah itu banyak, lebih dari segalanya, tidak bisa dibatasi. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah bahwa sesungguhnya nama Allah itu tidak bisa dibatasi. Orang yang sudah mempelajari tentang asma wa sifat, dia akan tahu. Dan dia hanya menjadikan nama Allah yang Allah sematkan kepada dirinya, itulah yang disebut. Dan apa yang Allah sifati tentang dirinya, itulah yang dia sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia melakukan ta'wil, tanpa dia melakukan tahrif. Tahrif itu merubah makna. Tanpa melakukan ta'til, menghilangkan makna. Ya. Tanpa juga melakukan takyif, bertanya bagaimana dan seperti apa. Kemudian kita beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada kitabullah yang Allah turunkan kepada para nabi, dan kitab yang terakhir adalah nabi kitab apa? Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul. Membenarkan kitab yang membenarkan sebelumnya dari Taurat, mengabarkan tentang datangnya seorang nabi yang bernama siapa? Ahmad, yakni Muhammad. Al-Qur'an adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lain, dan kita harus meyakini itu. Tidak ada yang lebih benar selain daripada Al-Qur'an. Tidak ada yang wajib diikuti selain daripada Al-Qur'an. Itulah kebahagiaan hidup. Kemudian kita beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul yang begitu banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Ada ulama yang mengatakan sekian ratus ribu. Banyak Allah menurunkan Nabi dan Rasul. Dan kemudian kita beriman kepada apa lagi? Hari akhir. Bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Kemudian di hari kebangkitan itu kita beriman kepada hari akhir, bukan hanya hari akhirnya saja, tapi kita beriman kepada semua komponen yang ada di dalam hari akhir sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kita mengimani apa yang telah dijelaskan oleh Nabi tentang mizan, tentang yaumil masyar, ya, tentang as-sirat, tentang surga dengan neraka. Semuanya kita benarkan. Semuanya benar. Nah, orang yang sudah beriman kepada hari akhir, dia mempersiapkan diri untuk hari akhir. Dan kemudian dia beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Ya, bahwa sesungguhnya takdir itu sudah diilmui oleh Allah sebelum semuanya terjadi. Kemudian dicatat oleh Allah sebelum semuanya terjadi. Ya. Dan kemudian ya, ditetapkan oleh Allah sebelum semuanya terjadi, dan kemudian diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi sebelum semuanya terjadi Allah sudah mengetahuinya. Baik, itu yang pertama. Jadi sunnah di antara kami, kata para ulama, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada rukun iman yang 6 secara benar, sebagaimana berimannya para sahabat. Dan yang kedua, sesungguhnya orang yang berada di atas sunnah Nabi SAW yang pasti akan bahagia, mereka orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah. Tidak menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan. Kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Banyak orang yang menyembah Allah, tapi ketika meminta pertolongan, dia minta tolongnya sama siapa? Sama dukun. Dia minta tolongnya sama paranormal. Kalau sekarang jarang yang mau disebut dukun. Biasanya dukun itu dirubah namanya jadi ustadz. Ya. Atau macam-macam. Kalau di Jawa Timur disebut gus, kalau di mana-mana disebut kiai. Padahal dukun. Pokoknya setiap orang yang menyangka dirinya, menisbatkan dirinya tahu kepada perkara yang gaib, itu berarti apa? Dukun. Dan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Rabi Al-Madkhali
Beliau mengatakan, berhati-hatilah kalian terhadap ikhwan-ikhwan dari Mu'tazilah. Karena aku melihat kebanyakan mereka sangat dekat-dekat sekali dengan orang-orang yang memiliki pemahaman sufi yang sesat. Mereka mengatakan ada satu orang yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Bahkan mereka mengaku bertemu dengan Nabi SAW di dalam sadarnya. Dan mereka mempercayainya. Mereka mengikutinya. Seakan-akan ada sunnah-sunnah yang datang setelah Nabi SAW itu wafat. Kemudian mereka mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat, kapan kematian seseorang. Dibenarkan oleh mereka. Dan mereka, kata Syekh Rabi Al-Madkhali, mereka mempercayai bahkan menghormati para wali-wali yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Wali-wali, jadi di kalangan mereka ada wali yang mengetahui perkara yang gaib. Maka ketika walinya tersebut seperti orang gila, seperti orang yang macam-macam, dikelilingi oleh manusia, pada berdoa semuanya. Kita menyaksikan hal itu. Mereka mencari keberkahan dengan beranggapan dari keturunan Nabi SAW. Jika hadis saja bisa dipalsukan, bagaimana dengan silsilah? Ini bahaya. Makanya agama Islam itu dibangun di atas dalil, bukan di atas prasangka. Ya. Makanya kajian-kajian yang senantiasa bermanhaj dengan benar mengikuti salafus salih, mereka para asatidzah senantiasa mengaitkan pemahamannya kepada pemahaman salafus salih, yakni para sahabat Nabi. Kenapa demikian? Agar tidak ada orang yang sembarangan berbicara dalam agama. Agar tidak ada orang yang ngarang-ngarang dalam masalah agama. Agama ini nggak boleh dikarang-karang. Oh, menurut saya ini bagus. Menurut saya ini menghormati Nabi. Oh, menurut saya ini memuliakan Rasul. Nggak bisa. Agama itu tidak bisa seperti itu. Karena agama itu sudah sempurna. Kemudian, ya, itu yang kedua, hanya menyembah Allah saja dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita itu hanya disuruh menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Jangan minta tolong kepada yang lain. Karena Allah yang bisa menolong kita, bukan yang lain. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Apa kata Imam As-Sawkani rahimahullahu taala? Ayat ini jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Yakni dia senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Dan beliau mengatakan seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan kecuali dia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, sunnah yang dijelaskan oleh para ulama yang dengannya seorang mukmin akan menjadi bahagia, akan menjadi selamat. Yakni sunnah yang dia jalankan adalah dia hanya beribadah di atas sunnah. Hanya beribadah di atas sunnah. Yakni dengan dalil. Biar nggak ada orang-orang yang ngarang. Ketika ada seorang yang mengajarkan satu ajaran, tanya dalilnya. Mad dalil. Tapi ada sebagian orang yang mereka menyempurnakan syubhatnya. Mereka mengatakan kalau sama ustadz nggak usah nanya dalil. Ustadz itu udah tahu dalilnya. Ya. Ketika ada satu ajaran yang kita tidak tahu dalilnya, kita tanya, apa dalilnya ustadz? Apakah ada dalil? Ya, seperti itu. Ya. Dan juga meninggalkan segala sesuatu yang bukan sunnah. Jadi hanya beribadah di atas sunnah dengan dalil dan meninggalkan sesuatu yang
tidak sunnah, yakni perbuatan bid'ah dalam agama. Semuanya ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 65 dan 66. Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, kalau seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan mereka pasti akan rusak dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Maka hanya kepada Allah lah mereka itu menyembah, beribadah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Kata para ulama, minasyakirin, ya, yaitu orang-orang yang beribadah di atas sunnah. Itu adalah syukur yang paling besar. Kalau kita biasanya dapat nikmat dari Allah berupa dunia, misalkan dapat fulus, ya, atau dapat harta, kita bersyukur kepada Allah. Padahal seharusnya syukur yang terbesar itu adalah sunnah. Jadi dia bisa mengenal sunnah, dia bisa mengenal ajaran Nabi dengan benar, itu adalah syukur yang paling harus kita syukuri di atas syukur. Karena kalau harta dunia bisa kita tinggalkan semuanya. Apakah rumah mewah, mobil yang mewah itu adalah nikmat yang besar? Tidak. Nikmat yang besar itu adalah keamanan dan rasa syukur kita kepada Allah atas hidayah. Karena kalau terjadi peperangan, ditinggalkan oleh kita semuanya. Ya, seperti di Gaza. Semua ditinggalkan, mau rumah mewah, mobil mewah, istri yang cantik, semua ditinggalkan. Untuk menyelamatkan diri bisa. Ya. Seperti itu. Baik. Dan kemudian yang keempat, sunnah yang dengannya seorang hamba itu selamat dan mulia ketika mereka meyakini bahwa sesungguhnya balasan kebaikan dengan surga itu benar dan balasan keburukan dan neraka itu benar. Ya, dia meyakini hal tersebut. Dalam surah Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 101 dan juga ayat 103, sesungguhnya innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang dahulunya dia berbuat baik, telah ada pada mereka ketetapan yang baik, dia berbuat baik, mereka akan kekal. Mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak mendengar desisan api neraka jahanam. Mereka juga tidak mendengar sesuatu yang buruk. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 81 dan ayat 82. Kebaikan dengan kebaikan, dengan surga Allah, keburukan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang dengannya seorang hamba dia selamat dan mulia adalah senantiasa berjamaah bersama kaum muslimin. Senantiasa berjamaah bersama kaum muslimin. Dan mereka meninggalkan firqah dan hizib. Hizib itu adalah golongan-golongan, firqah itu adalah kelompok-kelompok yang memecah daripada kaum muslimin. Sehingga orang yang di luar dari kelompoknya, dari luar pengajiannya, bukan mukmin. Mereka anggap bukan saudara saya. Tidak perlu ditolong, tidak perlu dikasihi, tidak perlu diajak ngobrol. Padahal kewajiban kita adalah berjamaah bersama dengan kaum muslimin, ahlul qiblah. Orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblah. Kita berjamaah bersama dengan kaum muslimin yang banyak. Ya. Dan kita senantiasa bersaudara dengan ahlul qiblah, kata para ulama. Ya. Serta tidak mengeluarkan orang-orang muslim yang berbuat dosa besar dari keislaman. Ya. Dia berbuat dosa besar, seperti zina, mencuri, lakukan riba, dia keluar dari Islam. Tidak. Karena ada syarat-syaratnya, kecuali syirik dan kekufuran secara nyata dan besar. Telah keluar daripada agama Islam.
Karena tidak boleh seseorang itu mengkafirkan orang lain kecuali dengan apa? Dengan syarat rincian yang jelas. Nah, itulah kebahagiaan. Jadi kita dengan berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Tidak boleh membeda-bedakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Oh, dia pengajian saya, oh dia bukan pengajian saya. Apalagi dalam berdakwah. Kita ingatkan saudara kita yang kesulitan dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berikan petunjuk kepada dia. Walaupun awalnya dia tidak suka, terus berikan petunjuk. Karena Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan kita lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Dan kemudian yang keenam, sunnah yang dengannya seorang hamba akan selamat dari fitnah, selamat dari adab, selamat dan mulia di dunia ini dan di akhirat, yaitu sebagaimana kata para ulama, mereka senantiasa mentaati ulil amri mereka. Ya, baik ulil amrinya itu adalah orang yang baik atau ulil amrinya bukan orang yang baik atau orang yang fajir. Dan itu adalah usul sunnah. Dasar-dasar sunnah yang difahami oleh para ulama. Mentaati para ulil amri dalam perkara yang baik, meninggalkan ketaatan dalam perkara yang buruk. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang buruk, tapi dalam perkara yang baik kita mentaati dia. Begitupun seorang wanita ketika memiliki seorang suami yang buruk, dia tetap memposisikan dirinya sebagai seorang istri, yakni mentaati suaminya. Tidak boleh seorang wanita mengatakan kepada suaminya, saya akan mentaatimu kalau engkau mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau engkau baik, maka saya akan berbuat baik. Kalau engkau buruk, saya akan berbuat buruk yang jauh lebih besar. Ini tidak benar. Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Jadi mentaati suami bagi seorang wanita itu adalah wajib. Karena itu adalah surga dan neraka bagi seorang wanita. Ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabiyah yang dia memiliki seorang suami, kamu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Apa yang kamu lakukan buat suami kamu? Saya tidak meninggalkan dia kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu dengannya. Maka apa kata Nabi SAW? فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Bagaimanapun sikap kamu kepada suami kamu, itu adalah surga dan neraka. Begitu juga dengan para pemimpin. Dari pemimpin rumah tangga sampai kepada pemimpin negara, khususnya dalam yang dimaksud dengan sunnah ini adalah pemimpin negara. Yang mana kalau kita mau melihat pemimpin negara itu bukan ke kelompok-kelompok tertentu, bukan ke desa-desa tertentu saja. Tapi kata Imam Ahmad, kalau kamu mau tahu siapa pemimpin, kamu datang ke pasar, kamu tanya, siapa pemimpin negeri ini? Oh, pemimpin negeri ini ditunjuk kepada seseorang, maka itu adalah pemimpin. Walaupun dia dipilih dengan cara demokrasi, dipilih dengan cara mengkudeta, dipilih dengan cara musyawarah, dari ahlul halli wal aqdi dengan cara Islam, atau dipilih dengan cara yang tidak benar. Bahkan dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang merebut kepemimpinan dengan pedangnya dan kemudian dia menang, maka itu adalah pemimpin. Walaupun caranya tidak benar dan itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti para sahabat, tidak ikut dalam arena yang demikian. Mereka tidak ikut-ikutan orang-orang yang memperebutkan apa? Kekuasaan. Ya, tidak ikut-ikutan dalam perkara ini. Dia hanya memfokuskan dirinya untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Maka salah satu sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, didoakan kebaikan kepada presiden, siapapun yang menjadi presiden, doakan. Mereka mendapatkan hidayah Allah jauh lebih mulia daripada kita minta ganti, ya Rob, ganti presiden Indonesia dengan presiden yang lain disebutkan oleh kita namanya. Misalnya, begitu diganti dengan dia, kezalimannya
besar atau kita nggak tahu. Sebagaimana Anas ibnu Malik yang menurunkan tangannya orang-orang Kufah yang mengangkat tangan minta kepada Allah digantikan pemimpinnya Hajjaj ibnu Yusuf yang begitu keji. Kata Anas bin Malik, turunin tangan kalian, karena kalian tidak mengetahui apakah setelah Hajjaj bin Yusuf ada pemimpin yang lebih baik. Tapi yang kalian harus yakini bahwa Nabi SAW beliau bersabda, semakin jauh dari Nabi, semakin mendekati hari kiamat, sesungguhnya hari-hari kalian akan semakin berat. Orang yang berpegang kepada sunnah semakin berat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menganggap dengan berpegang kepada sunnah yang dimaksud keselamatan, kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan duniawi saja, salah. Oh, saya mengikuti sunnah, begitu kalau bahasa orang sekarang circle orang-orang yang soleh, tapi kok saya tambah miskin. Saya menjauhi riba, malah saya tambah miskin. Saya punya suami yang memahami sunnah, kok malah nggak baik sama saya. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang dikejar oleh mereka itu adalah bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tapi di akhirat itu yang paling penting. Karena semakin mendekati hari kiamat, tentunya apa? Fitnah akan semakin berat dan ujian semakin besar. Jadi kalau orang yang berpegang kepada sunnah, jangan sangka mereka tidak dapat ujian. Semakin banyak dalil yang Bapak kuasai, akan semakin banyak bertentangan dengan manusia. Semakin banyak ilmu yang bapak-bapak dan ibu-ibu fahami dan amalkan, semakin banyak manusia yang melihat kita. Apalagi kata Nabi SAW, apabila ada satu yang dia itu selamat dari neraka, yakni al-jamaah, dan 72 golongan itu masuk ke dalam neraka, yakni dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan dosanya, dan besar kemungkinan dengan rahmat Allah mereka dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya apabila penyimpangannya tidak terlalu berlebih-lebihan. Maka ketika kita mengikuti sunnah, kita harus bersiap diri, harus melawan 72 firqah yang sesat, yang menyimpang. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jahmiyah, macam-macam. Kita harus menghadapi mereka. Makanya itulah pentingnya kita berbicara dengan ilmu. Kemudian yang ketujuh, agar seseorang itu selamat dan juga mulia, yang dimaksud dengan mulia di atas sunnah adalah senantiasa menuntut ilmu, mendalaminya dengan dalil, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, menuntut ilmu dan mendalaminya dengan dalil. Kalau sekedar menuntut ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis, lalu tidak dijelaskan dengan manhajnya, metodologi para sahabat dalam beragamanya, nggak akan bertentangan dengan manusia. Ada orang yang hafal Quran, tapi dia tidak paham dengan akidah yang benar, ini bahaya. Dulu para sahabat Nabi, mereka itu diajarkan oleh Nabi iman terlebih dahulu, baru diajarkan Quran. Makanya anak-anak kita pastikan dia sudah mendalami tentang akidah tauhid yang benar, baru dia lanjut dengan menghafal Al-Quran. Berikan kepada anak kita beberapa pertanyaan dan jawaban tentang perkara akidah. Jangan hafal Quran, akidahnya mujassimah. Hafal Al-Quran, akidahnya Mu'tazilah, liberal. Akidahnya Khawarij. Suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bahkan pemerintah dikafirkan, membuat kelompok dan lain sebagainya. Hafal Quran buat apa? Sesat malah. Maka ajarkan tentang iman. Senantiasa menuntut ilmu, mendalaminya dengan dalil, dan meyakini bahwa sesungguhnya agama itu ilmu. Kalau tanpa ilmu bukan agama. Agama itu ilmu. Kalau tanpa ilmu namanya bukan agama. Udah itu aja.
pasti kita akan selamat. Ketika ada orang berbicara tentang agama, ilmunya mana? Dalilnya mana? Gak ada dalil, udah bukan agama. Kata Imam Malik, seseorang boleh berbicara dan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan Nabi. Silakan orang mau bicara apa, silakan. Jadi ucapan Nabi tidak boleh ditolak. Para kiai, para ulama, para ustadz mau berbicara tentang apapun, mau nyari jamaah sebanyak apapun, silakan saja. Ya, boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak disesatkan oleh manusia. Kemudian yang kedelapan, bahwa sunnah itu menolak segala bentuk firqah sesat. Sunnah itu menolak segala bentuk firqah sesat yang dengannya seorang itu. Kalau dia mengikuti ini, dia tolak semua firqah sesat, bahagia dia hidupnya, selamat. Menolak semua firqah sesat, mencintai para sahabat, dan menjauhi pemikiran-pemikiran yang batil. Jauhi firqah sesat. Firqah itu kelompok-kelompok. Kecuali kalau firqatun najiyah. Ya. Firqatun najiyah itu ada ciri-cirinya. Orang-orang yang kalau bahasa kerennya itu mengambil circle-nya itu berada di atas sunnah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak manusia yang merusak, dia bukan menyendiri, tapi dia menyelamatkan diri dengan ilmu. Jadi dimaksud dengan firqatun najiyah, ketika banyak manusia yang berbuat rusak, dia menyelamatkan dirinya dengan ilmu, bukan menyempal sendiri, nganggap yang lain bukan orang yang selamat, bukan. Firqatun najiyah dengan ketentuan-ketentuannya, dengan sifat-sifatnya, maksudnya adalah dia menyelamatkan diri dari manusia yang berbuat rusak, kemudian menyelamatkan diri dengan ilmu. Ya, wah ini manusia sudah rusak nih, maka saya harus menuntut ilmu biar selamat. Itu namanya firqatun najiyah, firqah yang diselamatkan. Taifah mansurah, dalam lingkup yang lebih kecil lagi, ya, taifah mansurah, kelompok yang mansur, dia senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai para sahabat dan selanjutnya. Dan kemudian yang kesembilan, sunnah itu adalah tidak meremehkan segala kebaikan sekecil apapun. Sunnah itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Barbahari, dia tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Kata Nabi SAW, la tuqirranna minal ma'rufi syai'. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun ketika bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang sumringah, ya bahasa kita apa? Sumringah. Suami punya masalah besar, ketemu istrinya dengan wajah yang sumringah. Istri yang kesal dengan suaminya, wajahnya tetap sumringah, senyum, walaupun berat hatinya. Kita diperintahkan oleh Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Kalau mau marah, tahan, kata Allah, selamat kita. Tapi banyak akhirnya para wanita marah juga, dikeluarkan amarahnya. Para laki-laki, suami, dikeluarkan juga amarahnya. Mana wa nahan nafsa 'anil hawa? Orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu yang begitu, emosi yang begitu menggebu-gebu. Ya. Seperti itu. Dia senantiasa wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya. Kaum muslimin, ya, itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dengannya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum. Jadi yang kesembilan tadi, jadi tidak meremehkan kebaikan walau sedikit. Karena ada seseorang yang masuk ke dalam surga sampai dia protes sama Allah, ya Rabb,
Apa yang menyebabkan saya masuk surga? Rupanya karena dia menyingkirkan duri dari pinggir jalan yang bisa membahayakan orang lain. Maka menghilangkan bahaya dari orang lain seperti kedengkian, iri, rasa benci dengan wajah yang berseri-seri, itu sama saja dia menghalangi manusia daripada perbuatan syaitan. Maka ketika kita marah, tahan. Ketika kita benci, ya, kepada orang-orang yang tidak seharusnya kita benci. Wal afina 'anil nas, kita memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Dan itu sifat orang-orang yang beriman sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 133, 134, 135. Ada orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, kita sampai 10 dulu. Nanti kemudian insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masih dalam kajian yang sama. Karena masih banyak pembahasannya, masih sampai 30 lebih, ya. Yang ke-10 adalah yang dengannya seorang hamba itu selamat dan mulia dengan sunnah. Ini maksud itu adalah sunnah itu menjaga hati dari kerusakan. Menjaga hati dari kerusakan hati. Karena hati ini adalah wadahnya ilmu. Maka para ulama senantiasa mengajarkan kepada kita sebelum menuntut ilmu, hadir ke kajian, bersihkan dulu wadah ilmunya. Dan wadah ilmu itu adalah hati. Terutama masalah niat, ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin bertemu teman ini dan ini dan ini, bukan. Karena Allah. Bukan karena ingin begini dan begini. Semuanya karena Allah. Bersihkan dari kekotoran. Dari dengki, dari iri, dari dendam, dari benci, ya, kepada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya dan semuanya. Dan menjauhi diri daripada penyakit hati. Menjaga hati dari kerusakan, menjaga diri juga dari penyakit hati yang semuanya itu akan menghancurkan kita dan membuat seseorang itu tidak akan mulia. Orang mulia ketika dia mampu menjaga hatinya dari kebencian kepada saudaranya. Dia akan senantiasa hidup bebas, merdeka dia, karena hatinya itu bersih. Maka Imam Ahmad, ya, satu ketika dia keluar dari rumahnya, ya, dan kemudian dia mengatakan, aku keluar rumah dan aku tidak mendengarkan apa-apa dari manusia tentang aku. Agar kenapa? Agar aku keluar dari rumah tanpa ada kebencian sedikit pun kepada manusia. Ya. Maka kalau ada orang yang membuat kita benci kepada saudara kita, dendam, iri, jauhin. Karena kata para ulama, itu adalah iblis yang menjelma sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang memberikan informasi, menukilkan ucapan saudara kita tentang kita, kemudian disampaikan kepada kita, kemarin si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, dia adalah apa? Manusia yang menjelma, iblis yang menjelma sebagai manusia. Kok iblis? Ya, karena dengan ucapannya kita jadi benci, ketemu enggak? Tapi akhirnya apa? Jadi benci. Ini tidak dibolehkan. Baik, jadi kita sampai ke 10, nanti tolong diingatkan, nanti kita baru ke 11 dan kemudian ada kemuliaan dan selamat mengikuti sunnah dan cara-cara seseorang itu dalam mengikuti as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Saya menyampaikan semuanya ini dengan singkat. Biasanya pembahasan ini dalam bentuk daurah, ya. Beberapa hari itu memang dengan dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan yang lengkap dari para ulama, tapi kita dengan singkat karena insyaallah saya berhusnuzon bahwa Bapak sekalian orang-orang yang sudah banyak menuntut ilmu, ya. Tapi kita bukan merasa cukup, tapi insyaallah penjelasan ini bisa menjadikan kita itu semakin teguh berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang selain daripada sunnah. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk sesi tanya jawab. Saya mengenal dan menjalankan sunnah.
saya mengenal dan menjalankan sunnah. Tapi kata tetangga saya dianggap sesat. Sunnah yang mana dulu? Ya. Kalau tetangganya belum tahu, mungkin tetangganya akan mengatakan apa? Sesat. Tetangganya belum tahu. Tapi kalau tetangganya sudah tahu, dia nggak mungkin menganggap sesat. Ya. Maka sunnah itu sangat banyak sekali. Dan kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang sunnah, maka tadi sudah saya sampaikan, siap-siap kita akan dilihat oleh mata-mata manusia yang belum mengenal sunnah. 72 golongan yang siap menyorot kita kemanapun kita pergi. Dilihat sedikit, jarinya gerak-gerak, sesat. Lihat dikit celananya mulai jilbabnya sampai pakai niqab. Ya. Kemudian begini. Bahkan ada yang sampai kebenciannya itu luar biasa, tapi doakan kebaikan. Kalau masih dianggap tetangga sesat, nggak apa-apa. Dianggap semua manusia sesat, ada pengaruhnya? Nggak ada. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak peduli manusia itu mengatakan aku apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menilai dari aku. Dinilai kita sama Allah, itu yang penting. Manusia ngomong ya setiap manusia, jangankan kita berada di atas sunnah, kita nggak berada di atas sunnah aja bisa dianggap sesat. Manusia itu kalau nggak sesuai dengan pemikirannya langsung sesat. Itu bukan akidah ahlu sunnah. Menyesat-nyesatkan orang bukan akidah ahlu sunnah. Jadi dia, kalau ahlu sunnah ketika melihat ada orang lain itu menyimpang, falyatilahu uzra, datangkan uzurnya, cari dalilnya sama kita. Dia melakukan ini ada dalilnya apa enggak? Oh ada. Ada dalilnya sudah. Oh dalilnya dhaif. Ingatkan sama dia, Pak ini dalilnya dhaif. Ingatkan. Dan kaidah dalam memberikan nasihat setidaknya ada dua. Yang memberikan nasihat harus selemah lembut mungkin. Karena kenapa? Orang yang diberikan nasihat itu, selemah lembutnya nasihat tetap menyakiti hati. Lembut aja pasti sakit hati orang, namanya dikasih nasihat. Dan kaidah yang kedua, dalam menerima nasihat, orang harus menerima semua nasihat walaupun menyakiti hati. Jadi seimbang. Ya, kaidahnya banyak, tapi minimal itu. Jadi sikapnya seperti apa? Sikapnya tetap teguh berada di atas sunnah. Kita baru dianggap sesat oleh tetangga, nanti dianggap sesat oleh manusia, kita meriang lagi. Udah biasa. Ya. Kata Nabi SAW, yang sesat itu orang yang tidak mengikuti sunnah. Jadi mau mendengarkan ucapan Nabi apa ucapan tetangga? Ya, kalau mau mendengarkan ucapan tetangga ya selesai. Kita akhirnya mengikuti kebanyakan manusia. Tetangganya ahlul bidah, tetangganya orang kafir. Ya, oh sesat dia mah, nggak pernah dengerin musik. Ya, itu semenjak ikut pengajian itu dia udah sesat tuh, sholatnya di masjid melulu. Ya. Wah udah sesat dia macam-macam. Ya, wah udah sesat dia. Pekerjaannya di bank keluar dia. Ya. Resign dia, sesat itu. Itu kayaknya udah kena hipnotis. Kalau dulu pengajian sunnah itu sampai kepada titik difitnah, orang yang mengikuti kajian itu dihipnotis. Ya. Hipnotis, duduk di sini dengar dalil terkesima. Hidayah. Hipnotis hidayah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kenapa apa sebabnya terjadi kelompok-kelompok di masyarakat kita yang muslim? Apa sebabnya terjadi? Karena ada syaitan. Ya, ketika ditanya ini kepada para ulama, ya ada seorang syekh ditanya. Ya, kenapa terjadinya kelompok-kelompok kaum muslimin? Kata dia, karena ada syaitan. Ya. Karena syaitan selalu datang kepada mereka sebagai pemberi nasihat. Karena yang disukai oleh syaitan itu manusia menyimpang akidahnya,
melakukan perbuatan bid'ah itu disukai oleh syaitan, ya, daripada manusia melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Makanya Ubaid ibn Yunus, ya, dia anaknya baru pulang dari tempatnya majelis ilmunya orang Mu'tazilah. Lalu dia mengatakan, pulang dari mana kamu? Saya pulang dari berkhidmat, bermulazamah di majelisnya imam ini, syekh ini. Apa kata Ubaid bin Yunus? Dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku lebih suka engkau duduk bersama dengan ahlul maksiat daripada duduk dengan orang-orang Mu'tazilah. Karena bahaya, hati manusia itu lemah. Ya, awalnya dia kerja doang, lama-kelamaan, ya, masalah kasus ekonomi, ada orang yang sudah Islamnya bagus, kasus ekonomi akhirnya dia bekerja, ya, nganter ke gereja. Sudah saya sampaikan jangan datang ke gereja, ya. Kemudian malah dia duduk, akhirnya di tempat ibadahnya, lama-kelamaan dikasih duit, macam sudah selesai. Ya. Seperti hati manusia itu sangat lemah, apalagi kalau sudah syubhat. Apa kata para sahabat? Syubhat apabila sudah masuk ke dalam hati seseorang tidak akan pernah lepas sampai datangnya hari kiamat. Naudzubillah. Kecuali dia melepaskan diri. Kalau orang kerasukan itu harus melepaskan diri dari syaitan. Begitu juga syubhat. Maka ini terjadi kepada masyarakat kita, adanya kelompok-kelompok karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kalau bukan kelompoknya tidak ikut kajian dan sebaliknya, padahal tempatnya sama, di masjid juga. Ada apa? Kalau tanya ada apa? Nggak tahu saya. Ada apa ya? Ya. Masjidnya sama, tapi kalau bukan kelompoknya dia tidak ikut pengajian. Ya mungkin begini, kita berhusnuzon saja untuk pertanyaan ini, ada husnuzonnya kita, ya. Mungkin di pengajian sana mendalami hadis Imam Bukhari. Hari Selasa mendalami hadis Imam Muslim. Tapi rupanya pas hari Selasa dia sedang mendalami kitab Tauhid. Berarti dia tidak hadir di hari Selasa. Ya. Ya bisa jadi. Ya. Oh dia ke ustadz ini, dia ke ustadz ini, dia ke ustadz ini, akhirnya nggak ke ustadz ini. Bisa jadi karena kesempatan waktunya, atau mungkin ada sesuatu yang harus dia kejar dulu, ya, dari ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti itu. Baik. Jadi ini terjadi, ya, memang itu adalah fitnah buat kita semua, ya. Pada poin ke-8, menolak firqah sesat. Bagaimana melihat firqah itu sesat? Mohon penjelasan. Nah, ini panjang. Firqah sesat itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pemahaman hizbiyah. Kalau bukan kelompoknya, nggak usah diikuti. Bukan muslim, bukan saudaranya. Mereka berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pemahaman mereka yang tidak benar. Mereka membuat kelompok firqah dari kaum muslimin, memisahkan diri dari kaum muslimin, bahkan salatnya sendiri, salat Idnya sendiri, dan lain sebagainya. Tidak menganggap kaum muslimin sebagai saudaranya kalau tidak masuk dalam kelompoknya. Atau firqah-firqah sesat itu dia tidak sampai seperti itu. Dia hanya membuat pemahaman yang tidak benar kemudian diikuti oleh manusia. Dia membuat zikir tertentu, amalan bid'ah tertentu, amalan tertentu disukai oleh manusia, banyak yang mengikutinya. Dia membuat amalan misalkan di kuburan tertentu, manusia banyak yang mengikutinya, jadilah firqah. Ya. Jadi firqah sesat itu banyak sekali macamnya. Ya. Makanya agar kita menjauh dari firqah sesat ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa senantiasa kita menuntut ilmu. Ya, agar kita lebih mengetahui tentang perkara-perkara demikian. Assalamualaikum, dengan doa yang sama hadis mana yang kita anjurkan pada saat bangun dari tidur? Dengan doa yang sama. Ya, doa bangun tidur biasa, hadis dari Imam Bukhari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian mengusapkan muka dengan air, ya, kalau ada air kita usapkan muka. Tapi sunnahnya adalah langsung kita berkumur-kumur. Ya, sunnahnya adalah kita berkumur-kumur, membersihkan dulu. Ya, area apa? Mulut kita.
Dan jangan lupa awali dengan cuci tangan dengan tidak memasukkan tangan ke dalam apa? Bejana. Ya, mengambil dengan ciduk atau dengan kucuran. Ya, karena kita tidak tahu pada saat tidur mana yang kita pegang. Ya, jadi bersihkan dulu. Jadi pada saat tidur jangan langsung pegang gelas, minum, cuci tangan dulu, cuci tangan, kumur-kumur. Ya. Dan ada sunnahnya juga menghisapkan apa? Air ke hidung. Dan itu yang dimaksud adalah berwudu. Ya, segera berwudu, kemudian sholat. Langsung sholat, jangan lama-lama lagi. Ya, biar dia hilang dari rasa malasnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh memberi hadiah kepada seorang guru dari anak saya? Berupa barang atau uang, niat saya hanya sebagai tanda terima kasih. Kalau memang guru itu masih dia mengajarkan anak kita, ya, belum lulus-lulusan, namanya hadiyatul ummah. Memberikan hadiah kepada orang yang sudah diberikan gaji atas pekerjaannya. Nanti karena ibunya suka ngasih hadiah, bapaknya suka ngasih hadiah ke guru ini, yang lain enggak, maka anaknya dispesialisir. Oh, ini mah anaknya guru apa? Ibunya pengertian. Tiap hari bawain bolu. Tiap hari bawain nasi kuning. Ya, maka kalau manggil anaknya, sini nak. Tapi kalau yang lain yang nggak ngasih hadiah, pelit ibunya pelit. Ya, dan kalaupun memberikan hadiah pada saat pembagian rapot, ini pun jadi masalah juga. Kalau memang anak kita masih sekolah di sana. Kalau mau memberikan hadiah, jangan khusus guru itu. Ada berapa guru di sekolah itu, walaupun tidak ngajar anak kita, itulah hadiah tanpa ada amalan yang dia lakukan. Hadiah itu tujuannya apa coba? Tahadu. Saling berikan hadiah. Kalian saling mencintai. Enggak ada apa? Enggak ada timbal balik namanya hadiah itu. Ini dia sudah ngasih sesuatu kepada anak kita, baru kita kasih hadiah. Itu namanya bukan hadiah. Kalau hadiah itu nggak begitu. Hadiah itu dia mau mengerjakan apa nggak apa-apa, kasih hadiah. Nah, kalau yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Tapi ada beberapa syarat ya. Ketidakbolehannya itu apabila memang gurunya itu masih ngajar anaknya dan belum lulus betul-betul. Jadi kalau sudah lulus betul-betul secara khusus, tapi dengan izin kepada kepala sekolah. Nggak boleh secara khusus. Secara khusus amplopnya begini, Ustaz, buat keluarga. Ya. Oh iya ibu, terima kasih. Ustadznya nggak paham juga, ya sudah diterima. Tapi kalau ustadz yang paham, iya ibu nanti dikasih ke ada di tempat kepala sekolah. Ya misalkan sekolah itu memberikan tips. Jika ada tempat buat tips guru kan, ya. Jadi tanpa ada perlakuan secara khusus, ya. Jadi ini tidak dibolehkan, ya. Dan ini bukan amalan orang-orang yang berada di atas sunnah. Rata-rata sekolah-sekolah sunnah nggak ada yang begitu. Kita nggak kenal lagi yang namanya ngasih amplop pada saat bagi rapot. Nggak kenal lagi. Dan nggak kenal. Mungkin kita kalau di pesantren ngasih rapot, menjelaskan, ya sudah. Ya, kalau dulu 30 orang ya penuh. Oh iya ini banyak, ya. Insyaallah. Karena dia sudah digaji. Kecuali guru TPA yang tidak digaji. Guru Quran yang tidak digaji, itu boleh. Dia guru Quran, dia tidak digaji, boleh kasih sama dia. Ustaz nih buat Ustaz. Karena tahu dia nggak digaji, itu boleh. Ya, karena dia tidak digaji. Ustaz, kalau kita punya uang beli rumah dulu atau umroh dulu. Ada rumah seharga umroh? Ada nggak rumah seharga umroh? Umroh berapa? 30 juta, 26 juta, 35 juta. Rumah ada yang harga segitu? Enggak ada. Ya. Kalau memang ada rumah dengan harga segitu, beli rumah. Karena kenapa? Umroh itu, walaupun umroh pertama itu, ada para ulama mengatakan wajib. Ya. Tapi tetap umroh itu pada status hukumnya adalah sunnah. Dan umroh ada kok umroh yang murah dan lain sebagainya ada. Ya. Jadi kalau dalam hal ini karena dia numpang di rumah orang, nah bahasa numpang di rumah orang ini kadang-kadang selalu jadi ganjalan bagi seseorang.
Ya, dia punya rumah sendiri jika dia numpang juga. Sama. Memang kalau numpang di rumah orang itu kadang-kadang jadi hati tuh berat, ya. Nggak bisa jaga aurat, kasihan istri kita, nggak bisa bermanja-manja, ya kan begitu. Ya, suami juga nggak bisa leha-leha, apalagi kalau di rumah mertua, istri dicampurkan dengan mertuanya, ya. Istri nggak bisa berbuat baik sepenuhnya kepada suaminya. Akhirnya istrinya banyak marah sama suaminya. Itu namanya memudaratkan istri kita. Ya, maka jangan satukan istri kita dengan orang tua kita, kecuali atas keridhaan istri. Istri yang minta, uminya Abi di rumah aja dong. Nah itu boleh. Kalau istri minta begitu, muliakan istri kita. Ini istri yang lapang dadanya, mulia. Dan kalau istri melawan mertuanya, itu beda dengan melawan orang tuanya. Kita jangan marah kalau istri kita melawan orang tua kita. Kamu orang tua dilawan. Nggak begitu. Status hukumnya beda. Kalau istri tidak mentaati perintah orang tua kita, tidak berdosa. Karena tidak ada kewajiban istri mentaati perintah orang tua suaminya, mertuanya. Nggak ada kewajiban. Istri membantah ucapan dari mertuanya yang dia tidak suka dengan cara yang baik, oh maaf, nggak mau, nggak apa-apa, nggak berdosa. Lihat literatur fikih Islam. Karena beda antara orang tua dengan mertua. Ya. Maka muliakan seorang wanita, ya. Jadi seperti itu. Tapi ya seorang wanita muslimah dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Dosanya itu bukan durhaka. Jadi kalau dia melawan mertuanya bukan dosa durhaka sama orang tua, tapi dosanya ya dosa melawan sesama muslim. Itu saja. Jadi harus dibedakan. Jangan ini suami ada yang marah, kamu orang tua saya dilawan. Kamu sekarang begini. Kamu pilih saya atau pilih seorang wanita, kamu mau pilih kamu sama ibu kamu atau sama saya? Cerai, nggak ada, itu bukan pilihan. Ya, dan bagi para mertua, kalau punya mantu, jaga mantu kita. Jangan sebabkan perceraian, jangan ikutin rumah tangga mereka. Biar anak kita yang perempuan tiba-tiba saya diusir dari rumah, saya disakiti oleh suami, pulang ke rumah suami. Kamu keluar tanpa izin suami, pulang. Ayo, ayah anterin ke suami kamu. Selesaikan di sana. Ya. Jangan tentang anak kita dibela. Wah ini suami luar. Enggak begitu. Jadi jangan sebabkan anak kita menjadi rusak. Dan terakhir ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, apa doa yang harus sering kita panjatkan agar selalu istiqamah di atas sunnah? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan itu jawaban para masyayikh. Bagaimana cara saya bisa istiqamah? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ditambah ba'da sebelum salam di tasahud terakhir apa? Ya maqalibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya. Agar bisa istiqamah di atas sunnah. Bagaimana caranya agar kita menjadi wasilah hidayah sunnah untuk keluarga kerabat yang belum mendapat hidayah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu dan terus berbuat baik kepada manusia. Dan ingat, hidayah itu tidak bisa kita paksakan kepada orang yang kita cintai. Ya. Jadi kita senantiasa berlemah lembut semuanya karena Allah. Dan kesalahan seseorang yang berdakwah itu apa? Ketika dia menyampaikan dakwahnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Biar dia jadi orang baik. Ya. Kalau karena Allah dia jadi orang baik, dia jadi orang buruk, masalahnya apa? Enggak ada, itu urusan hidayah dari Allah. Dia jadi orang baik, alhamdulillah, saya dapat pahala. Dia tidak jadi orang baik, saya tidak mendapatkan dosa. Yang jelas saya sudah menyampaikan kepada dia. Karena Allah lakukan semua. Apa yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia agar dia berbuat baik, agar dia dapat hidayah. Itu permintaan kita kepada Allah. Adapun amalan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.